Materi kita kali ini adalah tentang peluang suatu kejadian. Bagian pertama tentang ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Ruang sampel adalah himpunan es dari semua kejadian atau peristiwa yang mungkin muncul dari suatu percobaan. Ruang sampel biasanya dilambangkan dengan huruf S yang disebut sebagai himpunan semesta. Anggota-anggota ruang contoh disebut titik sampel atau titik contoh. Misalnya, ruang contoh dari S sama dengan G dan A mempunyai dua titik sampel, yaitu G dan A, yang disebut sebagai anggota-anggota dari himpunan semesta. Banyaknya anggota ruang sampel biasanya dilambangkan dengan NS. Suatu kejadian A adalah suatu himpunan dari titik sampel atau merupakan himpunan bagian dari ruang sampel S. Untuk lebih memahami konsep tentang ruang sampel, titik sampel, dan kejadian, maka mari kita coba lihat contoh-contoh soal berikut ini. Contoh 1. Dua uang logam dilempar bersamaan. Tentukan yang pertama, ruang sampel dan banyaknya ruang sampel. Yang kedua, titik sampel. Jawab. Yang pertama, kita cari dulu ruang sampelnya. Ruang sampel. Untuk menentukan ruang sampel, biasanya kita menggunakan aturan yang sebelumnya kita sudah pelajari, yaitu menggunakan diagram pohon, tabel silang, dan pasangan berurutan. Jadi kita bisa pakai cara-cara ini untuk menentukan ruang sampel. Sekarang saya coba menggunakan tabel silang ya, karena di sini hanya ada dua buah logam ya. Kalau misalnya dia 3 buah logam, untuk menggunakan tabel itu sangat sulit ya. Biasanya kalau lebih dari 2 itu biasanya kita pakai diagram pohon. Sementara di sini karena hanya ada dua uang logam, maka kita bisa menggunakan tabel. Saya akan coba pakai tabel ya. Kita gambar tabel silangnya. Nah, setelah kita gambar seperti ini, kenapa saya buat di sini kolomnya 2, terus barisnya 2 seperti ini? Ini karena jumlah di sini. Kan di uang logam itu ada 2 sisi, angka sama gambar. Maka kita buat 2 ini supaya menuliskan sisinya. Misalkan ini koin pertama. Sini kan sisinya sisi angka dan sisi gambar. Itu juga koin kedua, sisinya sisi angka dan sisi gambar. Sekarang untuk menentukan titik sampelnya kita tinggal cocokkan seperti ini. Angka dengan angka berarti angka. Terus angka dengan gambar berarti angka, gambar. Terus yang kedua, gambar dengan angka berarti gambar, angka. Dan yang keempat, gambar dengan gambar, maka gambar. Nah, berarti di sini ruang sampelnya ada berapa? Ruang sampel adalah yang gabungan dari kedua koin ini. Yang ini nih. 1, 2, 3, 4. Maka ruang sampelnya atau S-nya itu sama dengan, nah tulis anggota dalamnya ini. Berarti yang pertama AA,
Jangan lupa kita membuat kurung himpunan seperti ini ya. Ini untuk menentukan bahwa ini adalah sebuah himpunan. Terus di sini AA, terus angka gambar AG, terus gambar angka, dan yang terakhir gambar-gambar. Gambar-gambar. Nah, setelah ini ditanyakan banyaknya ruang sampel. Ingat, lambang dari banyaknya ruang sampel tadi kita tulis sebagai NS. Dan nanti kalau ditulis NS itu artinya apa? Itu artinya menentukan banyaknya ruang sampel. Berarti ini artinya banyaknya ruang sampel. Maka banyaknya ruang sampel kita hitung sekarang. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi banyaknya anggota ruang sampel itu ada berapa? Ada 4. Sekarang yang berikut, tentukan titik sampelnya. Nah, titik sampelnya tadi yang di dalam sini juga. Tetapi bedanya di sini dia menggunakan himpunan, di sini dia berdiri masing-masing. Maka titik sampelnya di sini adalah titik sampel pertama angka-angka, titik sampel kedua angka gambar, titik sampel ketiga gambar angka, dan titik sampel keempat gambar. Nah, itu contoh pertama. Saya rasa ini mudah sekali ya. Jadi kalian tinggal mengulik-ngulik, mempelajarinya lagi. Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Pada percobaan pelemparan 3 mata uang logam sekaligus sebanyak 1 kali, jika P adalah kejadian munculnya 2 angka, tentukan ruang sampel S, banyaknya ruang sampel, dan himpunan kejadian P. Sekarang jawab. Nah, di sini kan tadi seperti yang saya bilang, tadi ada 2 mata uang logam, maka kita bisa menggunakan tabel silang. Tetapi di sini karena dia menggunakan 3 mata uang logam, maka kita tidak bisa menggunakan tabel silang ya. Kita sekarang coba menggunakan diagram pohon. Nah, untuk menggunakan diagram pohon maka seperti ini. Kita gambar dulu yang pertama, misalkan koin pertama. Koin pertama anggotanya angka sama gambar. Terus koin kedua. Nah, untuk koin kedua kita buat cabang dari koin pertama. Kita buat 2 cabang. Kenapa 2? Karena sisi dari koin itu cuma ada 2, yaitu angka sama gambar. Begitu juga di bawahnya, kita buat 2 lagi, angka sama gambar. Sekarang untuk koin ketiga. Untuk koin ketiga dari 4 cabang yang sudah ada ini, kita buat cabangnya lagi sebanyak 2 di sini. Di sini 2, di sini angka gambar, di sini juga angka gambar, di sini juga angka gambar, di sini juga angka gambar. Maka sekarang kita tinggal gabungkan dari ketiga koin ini, kita susun. Berarti di sini angka. Maka yang pertama angka. Yang kedua angka, gambar. Angka, gambar. Yang ketiga angka, gambar, angka. Gambar, angka. Yang keempat angka, gambar. Angka, gambar. Yang kelima gambar, angka. Gambar, angka. Yang keenam gambar, angka, gambar. Yang ketujuh gambar, angka.
gambar, gambar, angka. Terus yang ke-8 gambar, gambar, gambar. Gambar, gambar, gambar. Nah, sesudah ini kita tinggal hitung kan. Inilah ruang sampelnya, yang ruang sampelnya angka-angka gambar, angka gambar angka gambar gambar, gambar angka-angka, dan seterusnya sampai yang terakhir gambar, gambar, gambar. Nah, itu ruang sampelnya. Berarti yang pertama ini sudah terjawab. Tentukan ruang sampelnya. Inilah anggota ruang sampelnya. Sekarang pertanyaan berikutnya, banyaknya ruang sampel. Nah, banyaknya anggota ruang sampel kita tinggal hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka banyaknya anggota ruang sampel itu ada 8. Nah, pertanyaan ketiga, himpunan kejadian P. Ingat kejadian P. Kejadian P itu apa? Kejadian P adalah kejadian munculnya dua angka. Sekarang kita tinggal lihat, yang angkanya cuma ada 2. Di sini angkanya 3, di sini angkanya 2, berarti ini 1 nih. Terus ini, iya ini juga. Ini angkanya cuma 1, ini angkanya juga 2. Ini angkanya 1, angka 1. Nah, berarti ada 3. Berarti kejadian P itu anggotanya angka, angka, gambar, terus angka, gambar, angka, dan yang terakhir gambar, angka, angka. Itu kejadian P. Terus banyaknya himpunan kejadian P. Jadi banyaknya ada berapa nih? Ada 3. Jadi banyaknya anggota himpunan dari kejadian P itu ada 3. Saya rasa contoh 2 ini juga bisa kalian pahami dengan baik, karena materi tentang ini juga ada hubungannya dengan materi sebelumnya yang sudah pernah kita pelajari.